Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu terdapat sebuah perusahaan multinasional PT Bawel membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call per hari sebagai berikut. Di sini terdapat data di mana ada 10 hari, kemudian ada 10 data calls, kemudian kita juga disuruh untuk menghitung forecasting dengan metode moving average dengan jangka waktu 2 hari, kemudian berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11. Kita langsung saja ke aplikasi POMGM. Kita pilih modul di bagian atas, kita pilih forecasting, kita pilih new, kemudian kita pilih time series. Nah, di bagian title kita edit dengan PT Bawel. Number of pass periodenya kita ganti dengan 10. Kemudian ordernya kita ganti hari. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, kita sesuaikan dengan data yang ada. Jika sudah, kita ganti dengan metodenya moving average sesuai yang diperintah tadi. Kemudian kita jangka waktu berapa tadi? 2 hari. Periode average-nya kita jangka waktu 2 hari. Kemudian kita klik solve di bagian atas. Nah, ditampilkan data di mana dapat kita simpulkan dengan jumlah penjualannya mencapai 190 hari. Dapat kita simpulkan bahwa pada PT Bawel ini mengalami jumlah penjualan pada hari ke-11 mencapai 190 dengan bias atau mean error-nya sebesar 0, kemudian MAD mean absolute deviation-nya sebesar 17.125, kemudian MSE-nya mean square error sebesar 466,463, kemudian standar error-nya sebesar 24,942, dan map atau mean absolute percent error-nya sebesar 9.239. Kita lanjut ke soal 4 yang B, yaitu dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4, kemudian bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ketiga. Kita langsung saja edit data. Nih, data sudah sesuai dengan soal nomor 4. Kemudian kita sesuaikan dengan metode yang B tadi, weight moving average. Di sini kita ganti dengan 3 karena ada 3 bobot. Untuk yang satu tadi ada 0,4, 0,4, kemudian 0,6, kemudian yang ketiga juga 0,6. Oke, jika sudah, kita klik solve di bagian atas. Ditampilkan data di mana dapat disimpulkan PT Bawel ini dengan metode weight moving average mengalami total penjualan di hari 11 mencapai 186,364. Kita lanjut ke metode trend berapa perkiraan panggilan hari ke-16. Kita langsung saja kita edit data, kemudian kita pilih linear trendline model. Jika sudah, kita pilih solve di bagian atas. Nah, ditampilkan data, dapat disimpulkan juga
perkiraan panggilan hari ke-16. Untuk perkiraan hari ke-16 ini mencapai 202,946 dengan demand atau permintaannya sebesar 177,773 ditambah 1.000,576. Ke soal nomor 5 yaitu bila diambil secara asak 10 dealer mobil diperoleh data penjualan mobil dalam unit Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah, kita samakan dengan X1 dan jumlah sales kita samakan dengan X2, kemudian sebagai berikut. Di sini terdapat data ada 10 data Y, kemudian X1 ada 10 data X1 dan 10 data X2. Kemudian kita juga disuruh untuk menghitung bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya, kemudian berapa nilai R, jelaskan juga artinya, dan bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, hitung perkiraan penjualannya. Langsung saja kita ke aplikasi POMQM. Kita pilih modul di bagian atas, lanjut pilih forecasting. No. Oke, jika sudah kita pilih modul di bagian atas, kita lanjut pilih forecasting. Kita pilih new, kemudian list square. Untuk di bagian titel kita ganti dengan dealer mobil. Kemudian number of observation-nya kita ganti dengan 10. Variabelnya kita ganti dengan 3. Oke, variabelnya kita ganti dengan 2. Oke, kita pilih 1, 2, 3, 4, 5 yang ini, kemudian kita klik OK. Kita ambil di mana di bagian sini nanti kita edit sesuai dengan soal nomor 5. Oke. Langsung saja kita copy paste. Oke, jika sudah, kita pilih sort di bagian atas. Ditampilkan data di mana dapat kita simpulkan, di mana dapat disimpulkan Y sama dengan 104,543 ditambah 6.501 X1 ditambah 4.167 X2 dapat, kemudian artinya koefisien X1 ini sama dengan 6.501 jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah misalnya, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 6.501 unit dengan asumsi variabel lain konstanta dan tetap. Kemudian jika koefisien X2 koefisien X2 ini 4.167, jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 4.167 unit dengan asumsi variabel lain konstanta atau tetap. Kemudian jika konstanta 104.843, rata-rata penjualan dealer mobil sebesar 104.543 unit jika variabel biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Kemudian nilai koefisien determinasi R ini mencapai 0,856. Kemudian dari persamaan regresi di atas juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka karena di pertanyaan C ini yaitu bila biaya iklan naik, biaya promosi naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang. Hitung perkiraan penjualannya, kita hitung saja untuk Y. Untuk Y sama dengan 104.543 ditambah 6.501 dikali 12 ini dari 12 juta, kemudian ditambah 4.167 dikali, karena salesnya tadi adalah 3, karena salesnya tadi adalah menjadi 8 orang,
sales yang menjadi 8 orang, kita kali 8. Kita hitung hasilnya. Jadi hasilnya jika promosi naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, jadinya total penjualan dalam metode ini yaitu mencapai 215,891